Pasti banyak yang belum tahu kalau oli bekas itu bisa kita kombinasikan dengan bensin dan hasilnya benar-benar sangat mantap sekali. Ini adalah oli bekas yang biasanya hanya kita buang saja ketika sudah tidak kita pergunakan. Biasanya sebulan sekali ketika kita mengganti oli motor maupun oli mobil. Nah, mulai sekarang jangan pernah membuangnya. Karena di video kali ini saya akan berbagi sebuah cara kreatif bagaimana cara memanfaatkan oli bekas ini. Salah satunya bisa kita kombinasikan dengan bensin dan itu nanti bisa bermanfaat sekali buat kehidupan kita sehari-hari. Jadi bisa bermanfaat untuk membantu pekerjaan kita. Tapi jangan langsung kita masukkan ke dalam tangki motor maupun mobil ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke videonya dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Di sini saya mempunyai sebuah mata gergaji yang sudah berkarat sangat parah sekali seperti ini. Ini kita masukkan ke dalam wadah yang sudah kita sediakan. Kemudian kita sediakan satu bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan ya, dan harganya pun juga lumayan murah. Ini adalah cairan pembersih kamar mandi. Ini kandungan HCl-nya sangat tinggi sekali, kandungan asamnya sangat tinggi sekali. Ini kita masukkan ke bagian wadah yang sudah kita sediakan. Oke, yang penting barangnya dia terendam. Kemudian ini kita diamkan kurang lebih sekitar 15 menit terlebih dahulu. Nah, sambil menunggu tadi kita rendam, di sini kita siapkan satu wadah lagi, kemudian kita isi dengan menggunakan bensin. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita siapkan satu bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan di sekitar rumah kita, yaitu semen teman-teman. Ini semennya menggunakan semen biasa atau bisa kita ganti dengan menggunakan semen putih ya. Ini kita masukkan, kita campur ke dalam wadah yang sudah kita isi bensin. Oke, 1 sendok saja ya. Saya untuk kebutuhannya nanti bisa kita sesuaikan saja. Nah, campurannya jadinya seperti ini. Jadi ini berbeda ketika kita campur dengan menggunakan air. Kalau menggunakan air akan lama-kelamaan nanti akan mengeras. Kalau ini tidak. Kita tambahkan sedikit bensin lagi. Kemudian di sini kita sediakan satu bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan juga di sekitar rumah kita, yaitu gabus atau styrofoam. Ini kita campur juga ke dalam wadah. Kita potong kecil-kecil. Nah, setelah kita aduk kurang lebih hasil cairannya seperti ini teman-teman. Ini mengental ya, jadi berbeda teksturnya dengan sebelum kita tambahkan styrofoam. Ini hasilnya sangat mantap sekali. Ini bisa kita pergunakan untuk membantu pekerjaan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, bisa kita pergunakan untuk menambal ember yang bocor ataupun perabotan plastik yang bocor yang lainnya. Yang penting nanti pada bagian media plastik yang ingin kita tambal harus kita amplas terlebih dahulu supaya hasilnya lebih maksimal. Sebagai contoh, ini ember yang sudah saya tambal ya. Hasilnya ini sangat keras sekali. Jadi bisa kita pergunakan kembali ember-ember yang pecah ataupun perabotan-perabotan lain yang pecah teman-teman. Hasilnya menempel sangat kuat sekali. Selain itu juga bisa kita pergunakan untuk menambal tembok-tembok yang yang rembes. Sebagai contoh, kalau misalkan pas retak-retak, pas kemarin kena gempa, itu bisa kita pergunakan ya. Tinggal kita pergunakan KP atau scrub supaya hasilnya nanti lebih rapi. Sebagai contoh, ini kemarin saya aplikasikan ke sini. Ini menempel sangat kuat sekali. Hasilnya pun sangat bagus. Jadi hampir mirip seperti Aquaproof teman-teman. Kemudian juga bisa kita aplikasikan juga ke genteng yang bocor, asbes yang bocor, maupun ke seng yang bocor. Nah, setelah kita rendam kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Ini perlu saya garis bawahi, untuk merendamnya tidak harus dalam waktu 15 menit. Bisa lebih teman-teman. Jadi nanti tergantung dari media yang akan kita hilangkan karatnya. Sebagai contoh, kalau misalkan karatnya parah itu nanti bisa sampai 2-3 jam. Ini metode seperti ini lebih cocok daripada kita amplas. Kalau misalkan kita amplas, pasti lapisan yang akan kita hilangkan karatnya dia akan terkikis. Sebagai contoh, misalkan baut atau sekrup, pasti pada bagian sebelah sininya akan menghilang. Jadi kita bisa menggunakan cairan asam seperti ini. Ini jauh lebih bagus ya, hasilnya sangat mantap sekali. Ini langsung kita ambil saja. Usahakan jangan langsung terkena tangan teman-teman. Nah, bisa terlihat ya, hasilnya benar-benar sangat mantap sekali. Berbeda jauh
Nah, kebanyakan orang biasanya setelah menghilangkan dengan cairan asam seperti ini langsung dipergunakan. Itu salah. Ini nanti bisa kembali lagi karatnya kalau misalkan tidak kita antisipasi. Nah, caranya seperti ini. Di sini kita ambil air, kemudian kita celupkan untuk menghilangkan sisa-sisa cairan asamnya. Oke, setelah kita cuci seperti ini aman untuk kita pegang, teman-teman. Nah, kita bisa lihat terlebih dahulu ya. Hasilnya benar-benar sangat mantap sekali. Kemudian untuk proses selanjutnya di sini kita ambil bensin. Nah, bensin ini kita pergunakan untuk menghilangkan sisa-sisa asam pada bagian besi atau media yang kita hilangkan karatnya. Kemudian tinggal kita lap saja dengan menggunakan kain kering, teman-teman. Nah, proses terakhirnya di sini kita bisa menggunakan oli. Jadi fungsinya adalah supaya karatnya dia tidak muncul kembali. Pada bagian sebelah sini bisa kita lapisi oli. Misalkan barangnya tidak gergaji, misalkan barangnya hanya sekedar besi saja, bisa kita cat untuk mengantisipasi supaya karatnya dia tidak muncul kembali. Sebagai contoh, kalau misalkan seperti ini ya, kalau kita cat pasti juga kurang bagus. Kemudian baut itu juga kalau misalkan kita cat juga kurang bagus. Jadi bisa ketika kita pergunakan hasilnya kurang maksimal. Lebih baik kita menggunakan ini oli bekas. Jadi ini sangat ampuh sekali untuk mengantisipasi supaya karatnya tidak muncul lagi. Kalau misalkan tadi kita gerinda di awal, pasti tampilannya akan berubah ya, teman-teman. Nah, seperti ini, tinggal kita lapisi oli saja. Ini membuat lapisan besinya bisa menjadi tahan lama, tidak mudah berkarat, teman-teman. Bisa diaplikasikan ke semua besi ya, teman-teman. Nah, bisa terlihat ya, teman-teman, hasilnya benar-benar sangat mantap sekali. Tidak ada besi yang terkikis, jadi tampilannya masih utuh karena tidak kita gerinda. Dan hasilnya benar-benar sangat mantap sekali. Jadi gergaji ini sudah bisa kita pergunakan kembali atau bisa kita simpan supaya nanti tidak berkarat. Tadi kita lapisi dengan menggunakan oli. Jadi kombinasi oli dan juga bensin itu hasilnya sangat mantap sekali. Mempunyai fungsi masing-masing ya. Untuk bensin tadi kita pergunakan untuk menghilangkan cairan asam dan juga untuk mencuci supaya lebih bersih. Kemudian oli kita pergunakan untuk melapisi atau untuk finishing di akhir. Oke, teman-teman, semoga ide kreatif ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka ide kreatif ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya, teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.